Halo, Sensei sama Kamawa. Kenalkan, nama saya Rafa. Saya dari SSW Pengelola Makanan tingkat 1. Hari ini ingin melanjutkan penjelasan yang kemarin. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam latihan memprediksi bahaya. Berpartisipasi dalam latihan memprediksi bahaya ini sangat dibutuhkan. Untuk latihan memprediksi bahaya adalah pelatihan yang membantu karyawan menyadari di mana dan jenis bahaya apa yang ada di tempat kerja tanpa harus penuh mengalami kejadian nyaris celaka. Jadi kita harus berpartisipasi pada pada latihan prediksi bahaya untuk mencegah dari bahaya yang bisa terkena pada kita atau orang lain. Maka kita harus ikut dalam latihan prediksi bahaya. Selanjutnya baru berlatih untuk mengembang kemampuan berpikir tentang bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh bahaya tersebut. Dalam bahasa Jepang, pelatihan ini disebut Kiken Yoshi Kungren dan sering disingkat adalah Kayete. Satu adalah mungkin yang akan bisa terjadi di kejadian kayak kecelakaan kerja itu. Yang pertama adalah terjepit itu sering terjadi di industri pengolahan makanan, karena di industri pengolahan makanan itu banyak memakai mesin yang bisa menyebabkan tangan terjepit atau yang lainnya. Lanjut ada terjerat mungkin terjerat tali kakinya tuh jadi kayak terjerat benda gitu. Terbentur itu bisa disebabkan oleh benda atau bisa jadi kardus ketika kita membawa kardus. Nah, kita kan tidak melihat di depan tuh ada benda atau enggak, itu bisa menyebabkan kita terbentur. Terus kita lanjut ada tersandung ini bisa disebabkan oleh ketika ada orang lain yang menaruh barang di tempat atau di jalur yang di tempat yang bukan tempatnya. Itu bisa menyebabkan kita terjatuh karena kita tidak melihat apakah di depan itu ada barang atau tidak. Terus lanjut terjatuh ini biasanya disebabkan oleh ini sih, ketika kita menggunakan tangga lipat atau tangga biasa, kita tidak memperhatikan tangganya itu apakah logamnya sudah terpasang atau belum, atau tangganya itu licin atau enggak, itu bisa menyebabkan kita terjatuh. Terus kita lanjut ke luka bakar ini disebabkan oleh ketika kita menggunakan zat kimia atau atau ini kayak minyak gitulah, kayak bisa menyebabkan luka bakar itu. Kita kalau bisa sih mencegahnya dari luka bakar itu bisa memakai sarung tangan yang tahan api atau tahan dari luka bakar. Terus juga memakai sepatu untuk menahan dari luka bakar terkena zat kimia. Kita lanjut adalah tersetrum ini biasanya disebabkan oleh ketika kita menggunakan mesin yang mungkin kabelnya rusak, itu kita ada aja idenya untuk mau perbaiki. Ternyata pas kita perbaiki kabelnya itu menyalurkan listrik dan itu bisa menyebabkan tersetrum. Itu sakit pinggang ini biasanya disebabkan oleh ketika kita mengangkat kardus tapi kita tidak mengangkat kardus dengan benar, maka itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Terus kita lanjut ke racunan gas ini biasanya disebabkan ketika ada zat yang membuat racun, zat klorin ketemu gas. Nah, itu bisa menyebabkan racun karena karena klorin itu mungkin tidak boleh dihirup karena beracun. Makanya kita harus mencegah klorin itu dicampur oleh apa untuk menghindari dari keracunan gas. Lanjut ke kekurangan oksigen. Nah, ini kekurangan oksigen ini bisa disebabkan oleh ketika kita memakai baju yang panas atau memakai pakaian yang benar-benar ketat banget, itu bisa menyebabkan kita tidak bisa bernafas. Dan ketika kita memakai masker juga, itu bisa menyebabkan kita tidak bisa kekurangan oksigen. Itu bisa menyebabkan kita menjadi sesak atau
yang bisa mungkin bisa meninggal juga kalau misalnya kehabisan nafas. Oke, kita lanjut, terkena zat berbahaya. Terkena zat bahaya ini mungkin kayak zat-zat ini sih, zat kimia yang tadi saya jelasin juga mungkin hampir mirip dengan luka bakar, karena kalau kena zat kimia atau berbahaya itu bisa menyebabkan kaki menjadi menimbulkan luka bakar. Maka dari itu kita harus mencegahnya. Untuk bisa yang tadi sih itu untuk kejadian-kejadian yang mungkin sering terjadi di industri pengolahan makanan. Dari sekian, terima kasih.